Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Salam Indonesia. Semangat, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Anak-anak, sore ini kita akan mengulas kembali atau membicarakan tentang operasi hitung pecahan. Nah, pertama-tama kita bahas tentang pecahan. Perhatikan gambar. Misal ini ada sebuah pizza utuh. Pizza ini satu. Nah, kadang-kadang ditanya, 1 dibagi 5 bisa nggak anak-anak? Tidak bisa. 1 dibagi 10 tidak bisa. Nah, dengan adanya gambar, ini akan memudahkan kita. Ternyata 1 pizza ini bisa kita bagi. Nih, bisa menjadi beberapa bagian. Nah, ini 4 bagian. 1 bagian saya arsir. Sekarang kita tanya, anak 1 dibagi 4 bisa nggak ya? Jawabannya tentu akan berubah menjadi bisa, Pak. Kalau ada pertanyaan, pecahannya berapa anak-anak ini yang diarsir? Ini ditanyakan, maka akan jadi sebuah bilangan. 1 bagian dibanding atau dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, 1 berbanding 4 atau 1 bagian dari 4 bagian. Sedangkan kalau dibalik pertanyaannya, berapa bagian yang tidak diarsir? Maka akan tertulis 3 bagian dari 4 bagian. Kalau menuliskan bilangan, kalau 1 bagian utuh tapi ditulis dengan bilangan seperti gambar di samping, bisa nggak, Pak? Nah, kalau utuh, kalau semuanya ini maksudnya utuh semua ini kalau digambarkan dalam tulisan dengan lambang 4 dibagi atau berbanding 4. Nah, kembali ke pecahan awal. Dalam pecahan ada 2 komponen, yang bagian atas ini kita sebut dengan pembilang. Sedang bagian yang bawah ini penyebut. Pembilang dan penyebut ini sangat penting dalam operasi hitung bilangan pecahan. Nanti pecahan, ada penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, bilangan yang menjadi posisi penyebut ini harus disamakan apabila ada operasi hitung pecahan yang melibatkan operasi pengurangan maupun penjumlahan. Nah, dalam operasi pembagian nanti posisi ini bisa dirubah. Yang mula-mula jadi pembilang bisa menjadi penyebut, yang mula-mula jadi penyebut menjadi posisi pembilang. Dengan perkenalan ini maka kita semua akan tahu bahwa angka dalam matematika 1 itu bisa dibagi 4, bisa dibagi berapapun. 3 juga bisa dibagi 4. Nah, 4 dibagi 4 karena pembilang dan penyebut ini sama, maka disederhanakannya menjadi begini. Sama dengan 1. 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4, 1. Ini sama artinya dengan 1 atau bilangan bulat. Ya. Lanjutkan. Selanjutnya, misal penjumlahan kita bicarakan. 1/2
ditambah 2/3. Untuk langkah awal mengenalkannya atau memahaminya sebenarnya begini, kita buat gambar yang agak panjang. Langkahnya sebenarnya begini. Penyebut harus disamakan. Untuk menyamakan penyebut, paling mudah ya 2 penyebut yang ada ini kita kalikan 2 kali 3, sedangkan di sini 3 kita kalikan 2. Lalu bagaimana dengan pembilang? Karena di sini pembilangnya 1, di sini pembilangnya 2. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan penyebut. Kalau di sini dikalikan 3, maka di sini dikalikan 3. Di sini dikalikan 2, maka di sini juga dikalikan 2. Nah, langkah berikutnya 3 kali 1 kali 3 ini hasilkan 3. 2 kali 3 menghasilkan 6. Ditambah 2 kali 2 4. 3 kali 2 6. Anak-anak, ini lihat penyebut sudah sama. Maka langkah berikutnya lebih mudah. Penyebut tidak dikalikan atau tidak dijumlah yang sudah jadi sama ini ditulis salah satu saja. Nah, sedangkan operasinya dilakukan di bagian pembilang. 3 tambah 4 sama dengan 7. Demikian langkah pertama kita mengenal dari mana ini bisa jadi 3. Kenapa ini dikalikan 3? Karena ini seperti tadi. Kalau kalian nanti sudah paham langkah ini, maka langkah yang lebih cepat juga ada. Nah, misalkan di sini ada 3/4 tambah 5/7. Apa yang dilakukan? Ini pertama. Ini menyederhanakan hampir sama dengan langkah yang ini, tapi lebih sederhana. Langsung kita belajar dari awal tadi. 4 kali 7 ini jadikan penyebut. 4 kali 7 langsung 28. Terus lalu langkah berikutnya apa, Pak? Ini pembilang kita kalikan dengan penyebut. 3 kali 7 hasilnya 21. Kemudian ditambah, mana yang dikalikan? Ini 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Maka operasi itu menghasilkan bilangan pecahan 41/28. Mudah bukan? Nah, asalkan kalian memperhatikan, banyak berlatih, bertanggung jawab tentunya, minta bantuan bila darurat atau sudah tidak paham, baru minta bantuan, maka kalian akan menjadi cerdas. Kita lanjutkan. Contoh soal misalnya. Yuk kita berlatih membuat soal. Misalkan ada soal begini. 3/4 ditambah 5/8. Anak-anak jangan bingung ya. Kita bisa melihat aja dulu. Nah, ini kita kalikan sama dengan 4 kali 8 menghasilkan angka berapa, anak-anak? Iya, 32.
Sedangkan yang atas atau pembilang 3 kali 5. Oh, bukan. 3 kali 8. Maka menghasilkan angka 24. Itu enggak? 4 kita kalikan dengan pembilang yang satunya, yaitu 5. Maka menghasilkan bilangan 20. Ampunin murid kata lalu. Ya. Aku tanggal rekaman. Kita lanjutkan. Hasil akhir 24 tambah 20. Tentu saja 44 per 32. Nah, demikian. Itu untuk operasi penjumlahan bilangan pecahan. Ya, udah bukan? Kalau ada yang merasa kesulitan, maka bisa dicoba lagi. Ya, ingat-ingat dari awal. Nah, ini bisa kita ulang berkali-kali. Nah, sekarang kita coba lagi. Bisa. 7 per 4 tambah 5 per 6. Yuk. 4 kali 6. 24. 5 kali 4 atau 7 kali 6 dulu. Terserah kalian. Ya, dari depan 7 kali 6 42. 5 kali 4 ini hasilnya 20. Ini sama dengan 62 per 24. Demikian operasi hitung penjumlahan pecahan. Sekarang kita coba kedua, yaitu operasi pengurangan. Operasi pengurangan langkah-langkahnya sama persis dengan operasi penjumlahan. Namun setelah tersusun, maka operasinya bukan penjumlahan tapi pengurangan pada pembilang saja. Yuk kita awali. Misal 3 per 2 dikurangi 2 per 3. Langkah pertama sama persis seperti penjumlahan bilangan pecahan. Ini ditulis dulu anak-anak soalnya 3 per 2. Di sini 2 per 3. Di sini kali. Ini juga kali. Ini kali. Ini kali. Ingat, biar sama maka penyebut kita kalikan. Di sini 3. Di sini 2 karena 3 kali 2, 2 kali 3. Sama nanti hasilnya. Karena di sini penyebut kali 3, maka pembilang dikalikan 3. Di sini penyebut dikalikan 2, maka pembilang dikalikan 2. Kita lanjutkan anak-anak. 3 kali 3, 9. Oke. 6. Berikutnya 2 kali 2, 4. Penyebutnya tentu saja 6. Operasi berlaku hanya untuk pembilang, maka hasilnya yang akan kita temukan 9 dikurangi 4. Hasilnya 5. Penyebut tidak dikurangkan anak-anak, tapi hanya ditulis salah satu, juga tidak ditambahkan. Jadi 6. Sekian.
sama persis dengan operasi penjumlahan. Namun karena di sini pengurangan, setelah penyebutnya sama, pembilangnya yang kita kurangkan. Dan lanjutkan anak-anak. Contoh lain. Misal 3/4 dikurangi 2/5. Ini langkah agak cepat. Ya, agak cepat. Sama langsung seperti tadi penjumlahan. 4 kali 5 kita masukkan ke sini 20. Terus kita lihat yang ini. Maaf kalau biru aja. 3 kita akan kalikan 5. Hasilnya kita taruh sini. Nah, 3 kali 5 hasilnya berapa anak-anak? 5. Ya, bagus. Kemudian nih 2. Ini diganti warna biar indah. 2 kita kalikan dengan 4. Hasilnya ditaruh di sini. Nah, 8. Ingat operasinya tadi pengurangan. Hasil yang akan kita dapatkan adalah 15 dikurangi 8. Penyebut tidak mengalami perubahan. 20. 15 dikali 8 dikurangi 8 berapa anak? Pinter. Tuh. Nah, mudah bukan? Jadi seperti itu langkah-langkah operasi hitung bilangan pecahan pada proses pengurangan. Nah, anak-anak, untuk mempercepat kalian menguasai suatu materi, penjumlahan pecahan maupun pengurangan pecahan bisa kalian kombinasikan. Misalnya begini. Ada 5/4. Bisa kalian lakukan 2 operasi sekaligus. 5/4 ini bisa dikurangi, bisa ditambah. Ini untuk berlatih dengan teman-temanmu. Terus di sini misalnya 3/6. Nah, nih kalian bisa beradu cepat dengan teman-teman kalian untuk melatih ketangkasan. Yang depan kita jadikan operasi penjumlahan, yang belakang operasi pengurangan. Karena hampir sama. Kita lihat. 4 kali 6, 24. Bagus. Di sini 4 kali 6, 24. Bagus. Nah, sama. Terus 3 kali 6. Maaf, salah lagi. 5 kali 6, 30. Tulis 30. Di sini juga 30 sama karena nggak ada perubahan sama sekali. Nah, sekarang 3 kali 4 12 ditulis di belakang. 12. Di sini 12. Nah, sekarang kita masukkan tanda operasi ini di bagian yang berbeda. Di sini misalnya 4, ini tambah, yang di sini kurang. Akan menghasilkan bilangan jawaban yang berbeda tentunya karena operasinya berbeda. 30 ditambah 12, 42 per 24. Sedangkan yang di sini pengurangan 30 dikurangi 12. Ayo ingat-ingat. 0 dikurangi 2 hasilnya 8 karena di sini berubah jadi 10. Oh, ya. Terus 2 kurangi 1 hasilnya 8. Ini kurangi 1. 18 per 24. Ini khusus yang ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk berlatih pengayaan anak-anak di sini. Ya. Ingat, semakin sering berlatih, kalian akan semakin cerdas. Lanjutkan. Nah, sekarang
kita akan masuk ke operasi perkalian. Nah, untuk perkalian, misal 1/2 atau setengah, kita kalikan dengan 3/4. Untuk operasi perkalian sangat sederhana, karena operasinya bisa diperpanjang begini tandanya. Nah, ini berarti berlaku perkalian yang di atas, nanti operasinya di atas, perkalian penyebut operasinya di bawah. 1 kali 3, 2 kali 4. Tidak ada masalah sama sekali buat kalian. 3/8. Demikian ya. Kita belum sampai ke materi yang lain untuk menyederhanakan, belum. Kita hanya melakukan operasi aja. Misalnya 6/5 kali 5/2. Sama anak-anak, langsung saja kalau kalian sudah pandai, maka di sini 5 kali 6 30. Nanti 5 kali 2 10. Nah, bilangan ini nanti bisa disederhanakan dalam pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang bagaimana dengan operasi hitung pecahan yang melibatkan operasi pembagian? Nah, ini juga sangat sederhana. Kalau kalian sudah menguasai penjumlahan dan pengurangan, ini mudah sekali. Dengan syarat satu. Contoh, setengah dibagi 3/4. Ini operasinya tidak seperti ini. Nah, misalnya 1 dibagi 3, 2 dibagi 4. Perkalian tadi demikian, tapi pembagian ini tidak berlaku anak-anak, jadi tidak. Nah, salah. Lalu bagaimana, Pak? Langkahnya begini. Bilangan pembagi ini posisinya kita balik. Nah, misal kita lanjut 1/2, tulis. Terus yang belakang ini kita balik. 3/4 menjadi 4/3. Nah, adapun operasi perhitungan pembagian berubah menjadi perkalian. Nah, ini langkahnya sama menjadi seperti operasi perkalian tadi. 1, 2 kali 3/4 sama dengan 3/8. Oh, perbedaannya hanya di sini. Ini wajib diwaspadai. Jadi tandanya berubah menjadi kali, pembaginya berubah menjadi terbalik susunannya. Kita lanjutkan. Contoh. Nah, semisal ini, nah 6/5 dibagi 5/2. Maka langkah pertama 6/5 dikali 2/5. Hasilnya 6 kali 2, 12. 5 kali 5, 25. Nah, demikian anakku yang sangat saya sayangi, pembelajaran pengayaan hari ini. Hanya sekedar mengingatkan bahwa kita dalam pembelajaran daring, Pak Guru tidak bisa mengawasi kalian, tapi ingat bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yang Maha Kuasa. Jadi kata yang kita tanamkan bersama, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, kita pasti akan bisa.
Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Yakin kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.